segala perkara. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat sore. Majelis Jemaat GPIB Bethel Bandung mengucapkan selamat beribadah kepada seluruh warga jemaat dan simpatisan dalam ibadah keluarga pada hari Rabu, Minggu ke-8 sesudah Pentakosta. Dan ibadah keluarga pada sore hari ini bertemakan upah dari kesetiaan. Berdasarkan bacaan Yosua pasal 14 ayat 6 sampai ayat yang ke-15. Dalam memandang hidup ini, kita juga perlu meniru sifat Kaleb yang selalu bersikap optimis atau berpikir positif. Kita jangan hanya memandang masalah yang kita hadapi ataupun berita-berita negatif yang kita lihat dan kita dengar. Berita ini sering hanya akan membawa kita pada kekecewaan, kesedihan, keputusasaan, depresi, dan melemahkan kita. Kita harus belajar untuk selalu mengingat dan melihat anugerah Tuhan yang sudah diberikan kepada kita, serta membiasakan diri untuk membuka mata dan telinga selebar-lebarnya bagi hal-hal positif, hal-hal yang membangun dan semua berita baik. Sikap ini akan membawa kita untuk bergerak maju dan memotivasi kita untuk terus berjuang mencapai tujuan hidup kita. Sikap optimis ini juga akan membangun sikap selalu mengucap syukur dan melakukan segala pekerjaan kita dengan tidak bersungut-sungut atau mengeluh. Mari kita alami berkat Tuhan melalui ibadah ini. Pemberita firman pada ibadah keluarga saat ini adalah Pendeta Nyonya Christina Panggabean Sipasulta. Kiranya ibadah online ini menyenangkan hati Allah dan membawa kebahagiaan ke dalam rumah tangga kita semua. Marilah menyambut firman Allah yang ada di antara kita, menyanyikan puji-pujian sukacita, karena Tuhan Allah selalu bersama dan ada di antara kita. Segala bangsa dunia, mari memuji Tuhan, megahkan Dia selamanya. Lagu syukur lantunkan, terimalah anugerah dan damai kerajaannya. Nyanyilah haleluya. Betapa hebat rahmat-Nya yang nyata atas kita, penuh berkat karunia dan syarat sukacita. Kasih setia janji
selama-lamanya. Nyanyilah haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang Maha Kuasa, Engkau mengasihi kami, orang yang hina dan rendah ini. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku segala dosa kami. Sejak lahir kami sudah terbelenggu oleh kuasa dosa. Kami memiliki bakat dan tabiat melakukan yang jahat dari dalam diri sendiri. Kami memiliki kemampuan dan kecenderungan di hati menyimpang dari jalan Tuhan. Daging dan jiwa kami selalu melekat kepada yang jahat. Kasihanilah kami orang yang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami. Namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu. Dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus, yang telah rela menderita dan mati bagi keselamatan kami. Bersabdalah ya Bapa, kami umat-Mu siap untuk mendengar. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini adalah dari Perjanjian Lama, yaitu Yosua 14 ayat 6 sampai 15 yang menyatakan, Bani Yehuda datang menghadap Yosua di Gilgal. Pada waktu itu berkatalah Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu kepadanya, Engkau tahu firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa, abdi Allah itu, tentang aku dan tentang engkau di Kades Barnea. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu, aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Pada waktu itu Musa bersumpah katanya, sesungguhnya tanah yang diinjak oleh kakimu itu akan menjadi milik pusakamu dan anak-anakmu sampai selama-lamanya, sebab engkau tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu, sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang Enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin
Tuhan menyertai aku, sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Lalu Yosua memberkati Kaleb bin Yefune, dan diberikannya Hebron kepadanya menjadi milik pusakanya. Itulah sebabnya Hebron menjadi milik pusaka Kaleb bin Yefune, orang Kenas itu, sampai sekarang ini, karena ia tetap mengikuti Tuhan Allah Israel dengan sepenuh hati. Nama Hebron dulu ialah Kiryat Arba. Arba ialah orang yang paling besar di antara orang Anak, dan amanlah negeri itu berhenti berperang. Demikianlah pembacaan kita hari ini. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat kekasih Tuhan, dalam kitab Bilangan dikisahkan bahwa Tuhan menyuruh Musa untuk mengirim 12 pengintai melihat tanah Kanaan yang akan dimasuki oleh umat Tuhan. Ada 12 pengintai yang diutus, 10 dari 12 diantaranya ketika 40 hari mereka melakukan pengamatan di sana, mereka kembali dan memberikan laporan yang sangat menciutkan hati umat Tuhan. Dengan memberikan laporan bahwa di tempat di mana yang akan mereka masuki, orang-orangnya besar, orang-orangnya luar biasa, dan seterusnya dan sebagainya. Walaupun memang kenyataannya daerahnya subur, berlimpah susu dan madu. Namun 2 di antara 12 pengintai yang dikirim oleh Musa, mereka memberikan informasi yang berbeda. 2 orang itu adalah Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune. Itu dikisahkan dalam Bilangan pasal yang ke-13. Mereka 2 orang ini mereka menenteramkan hati umat. Sebagaimana dikatakan oleh Kaleb di Bilangan 13 ayat yang ke-30, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Bahkan Yosua dan Kaleb berkata kepada seluruh umat dalam Bilangan 14 ayat yang ke-7, negeri yang kita masuki itu adalah negeri yang luar biasa. Ibu bapak saudaraku, dari ayat-ayat yang saya kutip tadi, kita mendapat kesan bahwa kedua orang ini, Yosua dan Kaleb, mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang jujur, orang-orang yang berani, orang-orang yang pasti setia kepada Allah, orang-orang yang hanya takut pada Allah. Terlebih lagi mereka adalah orang-orang yang memiliki tipe kepemimpinan yang sejati, yang punya visi besar ke depan. Ibu bapak saudaraku, dalam bacaan firman Tuhan yang sudah kita baca bersama Yosua 14:6 sampai 15 tadi, diceritakan kepada kita bahwa Kaleb datang kepada Yosua untuk mengingatkan ulang apa yang pernah Musa hamba Allah itu sampaikan kepada dirinya. Di ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 Yosua pasal 14 ini kita membaca sumpah yang diucapkan oleh Musa. Sumpah itu disampaikan oleh Musa kepada dirinya, kepada Kaleb. Ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-12 untuk memberikan tanah Kanaan kepada bagian dari tanah Kanaan kepada Kaleb dan keturunannya. Sumpah Musa itu diceritakan ulang oleh Kaleb di depan Yosua. Kaleb meminta bagiannya dan Kaleb mensyukuri bahwa Tuhan Allah telah memberikan dia umur yang panjang untuk dia menerima dan dia menikmati
negeri itu. Kalau kita melihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8, bacaan firman Tuhan hari ini, kita menyaksikan bagaimana Kaleb menyatakan dirinya sebagai orang-orang yang betul-betul mengikuti Allah dengan segenap hati. Dalam diri Kaleb, dari ungkapan-ungkapan itu, dalam diri Kaleb kita melihat ada kesetiaan yang luar biasa. Kesetiaan Kaleb adalah bahwa Tuhan menepati janjinya. Kesetiaan Kaleb kepada Allah, bahwa dia akan tetap setia kepada Allah dengan sepenuh hati, dan bahwa Tuhan menepati janji Tuhan kepada Kaleb itu disampaikan di ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-15 bacaan kita. Di mana Yosua memberkati Kaleb kalau kita membaca teks Alkitab tadi. Yosua memberkati Kaleb dan memberikan tanah Hebron menjadi milik pusaka Kaleb. Tanah itu dahulu dikatakan dalam teks kita dikenal dengan nama Kiryat Arba. Arba adalah orang-orang yang paling besar di antara orang Enak, penduduk Enak maksudnya. Sedangkan orang Enak dikatakan memiliki tubuh yang sangat besar dibandingkan dengan orang-orang pada umumnya. Bahwa apa yang ditakuti oleh umat Israel pada waktu itu, karena penduduk asli Kanaan dengan dengan tubuh yang sangat besar, semuanya bisa ditaklukkan oleh Tuhan Allah melalui Kaleb, melalui kesetiaan Kaleb, melalui kepemimpinan Kaleb, melalui keberanian Kaleb. Dan juga tentunya bukan saja Kaleb, tetapi yang pasti Yosua yang mengantar umat ini masuk ke tanah Kanaan. Ibu bapak saudaraku, dalam teks bacaan kita menemukan ada 2 kali dikatakan Kaleb menyatakan diri untuk mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Setia kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Sikap setia, ibu bapak saudaraku, jarang sekali kita temukan dalam diri manusia. Entah zaman sekarang ini atau mungkin pada zaman dahulu. Kadang kata setia itu hanya bergantung pada situasi dan kondisi serta keadaan yang dihadapi. Ada orang yang setianya bisa melemah karena keadaan yang membuat atau memaksa dirinya demikian. Sehingga dia yang tadinya dia setia, yang kemudian dia berubah menjadi tidak setia. Tidak setia kepada pasangan mungkin, tidak setia pada komitmen pada dunia pekerjaan mungkin, tidak setia kepada sahabat mungkin, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Di awal hidupnya, di awal pelayanannya, dia menyatakan kesetiaan kepada Tuhan. Tetapi ketika bertemu dengan tantangan, rintangan, cobaan, dan godaan, kesetiaan itu mulai melemah. Tetapi kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah tidak setia kepada umatnya. Tuhan sungguh-sungguh setia. Walaupun kita melihat kadang bangsa Israel atau juga mungkin kita kadang tidak setia. Ibu bapak yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita beribadah sebelum COVID-19, mungkin kita setia datang beribadah di gereja. Tetapi ketika sudah COVID-19 ini, kesetiaan kita mungkin sudah melemah karena berbagai kondisi dan situasi. Itulah yang kita alami sebagai manusia. Kalau kepada Tuhan saja kita tidak setia, bagaimana mungkin kita menyatakan diri kepada manusia bahwa kita setia? Maka penting bagi kita bersama untuk belajar dari tokoh utama yang dikisahkan dalam teks bacaan kita hari ini, yaitu Kaleb. Sikap setia Kaleb kepada Tuhan patut diteladani karena dia melihat bahwa tidak ada satu persoalan besar yang dapat menghambat karya Allah. Tidak ada persoalan sebesar apapun yang bisa menghambat kuasa Allah, karya Allah, pekerjaan Allah yang mau dinyatakan kepada umatnya. Ketika Tuhan berjanji untuk setia kepada umatnya, maka Tuhan pasti menepati janjinya dengan setia. Ibu bapak saudaraku, kesetiaan umat kepada Tuhan pasti selalu mendatangkan kebaikan dan juga mendatangkan berkat.
Hanya saja memang perlu proses, perlu waktu untuk menanti janji Tuhan itu, bahkan butuh waktu yang lama untuk menunggu, melihat, merasakan janji Tuhan itu. Sama dengan Kaleb. Ketika Musa menjanjikan tanah untuk dia dan keturunannya, Musa dikatakan dalam teks Kaleb, dalam teks bacaan kita dikatakan bahwa dia berumur 40 tahun. Dan saat dia datang kepada Yosua, Kaleb sudah berumur 85 tahun. Berarti ada 45 tahun Kaleb harus menunggu janji Tuhan itu nyata dan dinyatakan dalam kehidupannya. Janji itu digenapi dalam hidupnya. Bukan waktu yang singkat, 45 tahun. Ya. Tetapi kita melihat Kaleb tetap setia kepada Tuhan. Dan kita melihat Tuhan tetap menganugerahkan kepada dia kesehatan dan sukacita menikmati kehidupan dengan kekuatan yang luar biasa. Disaksikan dalam teks bacaan kita pada sore hari ini. Ibu bapak saudaraku, waktu, kondisi, dan keadaan jangan dijadikan alasan untuk kita berhenti setia kepada Tuhan. Karena dia selalu setia dan memberkati hidup kita. Tidak melihat situasi, kondisi, dan keadaan ibu bapak saudara dan saya. Mari belajar dari Kaleb yang tetap setia kepada Tuhan. Untuk mentaati, menanti janji Tuhan terwujud dalam diri dan kehidupan kita masing-masing. Mari belajar setia pada sesama manusia. Kepada suami, istri, kepada pimpinan, kepada pekerjaan, kepada pelayanan, kepada Yesus tentunya. Mari belajar setia kepada Allah yang kita imani di dalam Kristus Yesus. Karena janji Allah tidak pernah tidak dipenuhi. Janji Allah selalu dipenuhi dan ditepati. Karena itu, mari kita mengikuti Kaleb dan mari kita belajar untuk selalu setia kepada Allah. Dalam menanti janji Tuhan itu jangan mudah kecut hati. Jangan mudah tawar hati karena kondisi dan keadaan. Tetaplah setia walaupun dalam penantian kepada perwujudan janji Tuhan itu butuh waktu yang lama, panjang, dan bergumul. Tetaplah setia kepada Tuhan. Karena orang yang setia, dia diberkati hidupnya seperti Kaleb. Orang yang setia, baik setia kepada manusia maupun setia kepada Tuhan, dia akan diberkati oleh Tuhan sama seperti Kaleb. Dia juga akan mengalami kebaikan-kebaikan hidup. Dia akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang bukan hanya untuk dirinya, tetapi untuk orang-orang di sekitarnya. Selamat mengikut Tuhan dalam ketaatan dan kesetiaan. Selamat berkarya bagi Tuhan juga dalam ketaatan dan kesetiaan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita masuk dalam syafaat bersama. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk persekutuan ibadah keluarga pada sore menjelang malam hari ini. Kami berterima kasih Tuhan menghantar kami untuk berkumpul bersama menikmati persekutuan dengan Tuhan bersama-sama dengan anggota keluarga yang ada. Terima kasih untuk kesetiaan jemaat yang tetap mengikuti ibadah keluarga di rumah tangga masing-masing hingga sampai saat ini. Di tengah syukur dan gumul yang mereka hadapi, kesetiaan mereka tetap beribadah kepada Tuhan tidak menjadi surut karenanya. Terima kasih untuk setiap sukacita jemaat-Mu. Terima kasih untuk setiap pergumulan yang dihadapi jemaat-Mu hingga hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan akan menyertai, akan menaungi dan menguatkan seluruh jemaat-Mu dalam segala perjuangan hidup, pergumulan, sakit penyakit yang mereka alami hingga sampai saat ini. Terima kasih untuk ketaatan dan kesetiaan jemaat-Mu dalam relasi dengan sesama dan juga kepada Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian yang jemaat-Mu ungkapkan kepadamu Tuhan, untuk menopang pelayanan di Jemaat Betel Bandung ini. Sesederhana apapun yang mereka ungkapkan kepadamu, bahkan seluar biasa apapun yang mereka ungkapkan kepadamu Tuhan, kiranya itu tetap bercerita tentang kemurahan Tuhan, tentang kemuliaan Tuhan yang tidak habis-habisnya dalam kehidupan jemaat Tuhan. Berkati majelis jemaat yang mengelola dengan baik, berkati semua jemaat Tuhan yang siap menerima berkat-berkat-Mu dalam kehidupan yang Tuhan masih percayakan. Terima kasih Bapa, berdoa untuk jemaat-Mu mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia, anak-anak kami yang sedang studi di SD, PAUD SD, SMP, SMU, perguruan tinggi, bahkan juga yang sudah bekerja dan berkeluarga, dimanapun mereka berada.
Tolonglah mereka ya Bapa untuk tetap menunjukkan ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan dalam kerja layan mereka di mana berada. Hamba berdoa untuk pelayanan presbiter di Jemaat Bethel Bandung. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati seluruh presbiter bersama dengan keluarga yang ada. Di tengah perjuangan hidup yang ada, Tuhan menopang kesetiaan kami supaya kami tetap setia kepadamu Tuhan. Di tengah pelayanan ini, juga di tengah aktivitas ladang hidup kami masing-masing. Juga didampingi dengan unit misioner dan juga pelaksana harian BPPJ, bahkan seluruh karyawan-karyawati Jemaat GPB Bethel Bandung. Tuhan berkenan memberkati kami sekalian dalam ketaatan dan kesetiaan kami untuk mengikut Engkau, melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan, dan melayani Tuhan di Jemaat ini. Terima kasih Bapa, hamba menyerahkan bangsa dan negara ini, biarlah Tuhan yang menolong memulihkan bangsa ini lewat pemerintah bangsa dan negara kami, baik itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, juga termasuk kota Bandung yang kami tinggali. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati. Tuhan juga memberkati medis dan paramedis dengan seluruh perjuangan mereka untuk memberikan pengobatan, berupaya untuk memulihkan semua mereka yang sakit karena beragam macam penyakit yang ada. Hamba berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan dari berbagai denominasi yang ada. Tuhan menolong, menyertai dan menolong gereja-gereja Tuhan. Secara khusus mereka yang sudah mulai membuka ibadah di gedung-gedung gereja, Tuhan berikan mereka kemampuan, hikmat untuk dapat memperhatikan protokol kesehatan dengan baik. Bagi mereka jemaat-jemaatmu yang sedang dalam proses persiapan dan mempersiapkan diri untuk membuka gedung gereja, Tuhan juga yang akan memberi hikmat supaya kami dapat menjalankannya dengan baik dan bertanggung jawab. Terima kasih Bapa yang baik, hamba menyerahkan seluruh petugas ibadah keluarga pada malam hari ini, pada sore hari ini. Tuhan Yesus menolong, menyertai dan memberkati. Kiranya semua yang kami persembahkan, segala sesuatu berkenan di hadapan Tuhan. Berkati para pelayanmu, para tim musik, multimedia, presbiter bertugas. Terima kasih. Sebentar ketika kami akan beristirahat, kami mohon kuasa Tuhan menaungi kami dalam istirahat malam. Dan jika Tuhan berkenan, kami akan bangun besok dan dibangunkan oleh Tuhan untuk melaksanakan aktivitas peran dan tanggung jawab kami masing-masing. Terima kasih. Ini doa kami Bapa yang jauh dari sempurna, yang kami bawa dan persembahkan di dalam anak-Mu Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Dengarkanlah doa kami. Peliharalah kami dalam Kristus Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Wujud yang paling nyata dalam hidup ini, saudaraku, ketika kita dapat memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan Allah yang maha baik dalam hidup kita. Mari permuliakan Allah kita melalui berkat yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Soli Deo Gloria.
Saudara-saudara yang terkasih, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Pemahaman dan pengalaman Yosua langsung atas perbuatan dan karya Allah membuat Yosua terkagum akan Allah. Sehingga Yosua dengan membawa keluarganya menyatakan iman dalam Tuhan di tengah lingkungan atau bangsa dan teman yang tidak lagi sejalan dengan dirinya dan keluarganya. Kita harus menyadari bahwa Allah memilih dan mengutus kita untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang membawa kebenaran sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun tantangan yang kita hadapi besar dan tidak bersahabat dengan kita. Apakah kita tetap setia menjadi pemimpin yang membawa pembaruan bagi keluarga, lingkungan, dan bangsa di mana kita tinggal dan hidup? Marilah bernyanyi memuliakan Allah kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, ingin sepanjang umurku memuliakan namanya selama hidup diberi, selagi nafas tak henti, ku puji Dia selamanya. Sungguh bahagia yang imannya pada Pencipta semesta, yang kesetiaannya kekal, si miskin diantaskannya, yang lapar dikenyangkannya, terurus adil tiap hari. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba
semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya